Senang ya bisa kita memuji Tuhan ya di rumah Tuhan ya. Bapak kita yang hadir, kita percaya kita sedang memuliakan nama Tuhan kita. Amin ya. Kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Jadi kita patut bersyukur, sungguh tanpa Tuhan hidup kita sia-sia ya. Tanpa pengorbanan salib Yesus, tanpa darah Yesus, kita sia-sia. Kita menjadi orang umat yang berbahagia sore hari ini ya. Dan seterusnya, karena kita adalah milik Kristus, anak-anak Tuhan. Amin, saudara? Sudah antusias mendengar firman Tuhan? Udah semua. Antusias, saudara? Amin, ya. Saya aja antusias, saudara. Ya, jangan lemas. Percaya firman ini akan membangun kita, saudara. Saya hari ini membawakan firman dengan judul Anugerah di Tengah Kemandulan. Anugerah Tuhan tentunya ya, di tengah kemandulan. Mari kita kita belajar di tokoh Zakaria dan Elizabeth. Mungkin saudara lama tidak dengar khotbah ini ya, tokoh ini ya, Zakaria dan Elizabeth. Ayatnya di Lukas 1 ayat 5 sampai 25 ya. Nanti kita baca ya. Jadi hari ini bertepatan dengan hari Ibu ya, Mother's Day. Ya, kita mengingat kebaikan orang tua kita, mama kita, ibu kita ya, yang melahirkan kita, memelihara kita, membimbing kita, mengajarin kita sampai hari ini karena peran dari ibu kita. Ya tentu Bapak juga ikut. Ya kita bersyukur saudara, meskipun kita mengalami mungkin waktu kecil kita dipukul, kita dicambuk sama mama, tapi itu baik. Saya pun juga mengalami saudara. Tapi itu hari ini justru membuat saya jadi ada rasa takut dosa ya toh. Dulu kan nakal ya, takut dosa. Jadi menolong saudara. Bukan orang tua kita bukan kejam ya. Pada zaman itu waktu kita kecil memang tidak seperti sekarang. Sekarang lebih banyak pengajaran tentang parenting, kelas, waduh, diajarin. Dulu nggak ada. Tapi lihatlah hati mama kita tuh hati yang baik. Ya, hati yang tulus. Jangan dilihat kok jahat ya, enggak saudara. Ya, saya pun juga ngalami. Mama saya masih hidup hari ini 90 tahun. Wah, Jusi tahu tuh, mama saya orangnya masih tegas saudara. Malah sakit loh, tapi masih tegas. Masih bisa perintah orang. Bisa marahin anaknya. Waduh, mamaku hebat, mama tuh hebat loh. Jadi kita bersyukur ya kalau masih punya mama yang hidup. Siapa yang masih punya mama yang hidup di sini? Oh, enggak ada ya? Oh ya. Tapi kita mengingat kebaikannya ya. Selalu ingat saudara. Jangan lupakan kebaikan mereka. Sorry, passwordnya apa nih? Ya, password. Siapa yang kira-kira ingat peristiwa ini, saudara? Peristiwa tokoh Zakaria dan Elizabeth. Ini dengar ya. Elizabeth mandul, Zakaria ini seorang imam, saudara. Ya, ceritanya kita bisa lihat di Lukas 1, coba bisa buka kalau ada di handphone, di Alkitab. Lukas 1 ayat 5, saudara. Saya baca. Ya, sudah buka ayat situ ya. Jadi, melihat peristiwa itu, saudara, kira-kira gini, saudara. Kalian pernah nggak berpikir ya, kan Elizabeth kan mandul ya. Pernah nggak kita berpikir, hidup kita ini kok pernah nggak merasa mandul gitu? Mandul secara rohani ya. Artinya tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Kita orang Kristen hidup, tapi nggak menghasilkan. Kurang menghasilkan lah. Kita ke gereja, kita berdoa, tapi
ada bagian-bagian yang kita mandul, saudara, secara rohani. Ya, mungkin doa kita nggak dijawab, ya toh? Mungkin ada harapan yang belum tercapai, mungkin ada yang sakit belum disembuhkan. Di banyak area-area yang kita, Tuhan, saya tetap berdoa loh. Banyak orang Kristen berhenti berdoa. Wis sudah malas berdoa karena nggak melihat pertolongan Tuhan. Udah mulai putus asa. Mulutnya berdoa, hatinya apa? Give up. Betul nggak? Seringkali kita alami ya, sebagai anak Tuhan ya. Kadang kita up and down ya. Jadi kita hari ini belajar dari kisah Zakaria dan Elizabeth. Dia mengalami tekanan beban apa? Aib, saudara. Mandu itu sebuah keaiban di masa itu, masa kan dia orang Yahudi ya. Di budaya Yahudi, kalau orang tidak melahirkan anak itu aib, saudara. Ya, dan mari kita belajar bagaimana anugerah Tuhan ya menjawab, menolong setiap kemandulan kita. Kita butuh anugerah Tuhan, saudara. Ya, kalau kita baca di Lukas 1 ayat 5 sampai 7 ya. Ini ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut. Ya, saya kasih kuning-kuning itu, saudara. Ya, jadi arti kata mandul apa, saudara? Saya coba jelaskan di arti kata mandul. Mandulnya apa artinya, saudara? Jadi mandul itu keadaan yang tidak menghasilkan, hidup tapi nggak menghasilkan. Ya, secara fisik dia tidak memiliki anak secara fisik, tetapi secara rohani dia tidak berbuah, tidak berdampak pada lingkungannya, pada keluarganya, yaitu pada lingkungannya, saudara. Yaitu namanya mandul secara rohani. Sambil kita dengar firman, saudara, kita sambil periksa diri ya. Apa yang kira-kira kita yang masih mandul secara rohani ya. Jadi mandul itu berarti ada kehidupan, tetapi tidak ada hasil, tidak menghasilkan. Itu mandul. Beda dengan kata tidak produktif atau mandek, beda, saudara. Dia menghasilkan, tapi mandek, stagnan. Itu namanya tidak produktif atau mandek. Tapi kalau mandul, benar-benar nol, tidak pernah menghasilkan, saudara. Seperti Elizabeth ini, ya. Jadi kemandulan itu adalah sama dengan sebuah aib sosial pada zaman itu, saudara. Di dalam budaya atau kehidupan masyarakat Yahudi, kemandulan bukan sekadar masalah medis, saudara. Kemandulan memiliki makna sosial, ya, dan juga makna budaya yang sangat dalam. Ada dua makna, makna sosial dan makna budaya, ya. Jadi perempuan yang mandul dipandang apa? Kurang diberkati. Ini ya, perempuan yang mandul dipandang kurang diberkati. Ya, ada penghukuman Tuhan pada zaman itu, saudara. Karena zaman itu tuh perempuan tuh harus punya anak. Ya, jadi secara sosial mengalami apa? Tekanan. Wah, dikatakan ini, saudara, Elizabeth ini kasihan, saudara, ditekan, dikucilkan, diomong-omongin gitu ya. Jadi bahan pembicaraan. Ya, jadi saya mau jelaskan betapa Elizabeth itu menderita waktu itu, saudara. Betul nggak? Dia itu menderita. Sebagai dia keturunan Imam Harun. Dia ini orang benar loh, saudara. Orang benar dan tidak bercacat, orang saleh loh ini. Tapi nggak punya anak, ini problemnya, saudara. Jadi betapa dia itu tertekan. Ya, zaman sekarang
nggak apa-apa nggak punya anak. Dulu itu hal yang wajib, harus. Makanya mereka berdoa, Zakaria dan berdoa terus, ya berdoa terus, ya. Makna sosial dan budaya Yahudi mempunyai anak ini artinya apa? Menjaga kelangsungan nama keluarga. Yang kedua, menjaga keamanan ekonomi di masa tua, di penerus ya, sebagai penerus. Yang ketiga, menjaga kehormatan di tengah masyarakat. Punya anak, mereka terhormat. Gak punya anak, dihina, saudara. Jadi pada waktu itu seperti itu. Jadi saya bisa bayangkan pada zaman itu Elizabeth hidup di tengah-tengah tekanan yang hebat. Mau keluar, malu. Diomongin, saudara. Ya, kita bisa bayangkan ya. Kita coba memvisualisasikan ya. Jadi anak itu apa? Sama dengan tanda berkat Tuhan bagi keluarga pada zaman Yahudi itu. Nah, saya hari ini mau menyampaikan aplikasinya ke mandur secara rohani. Ada 3 poin, saudara ya. Poin yang pertama, kemanduran rohani itu nyata. Nyata, saudara. Di tengah zaman sekarang ini nyata. Di kehidupan kita di gereja. Ya, kita coba lihat di sekitar sekeliling kita ya. Zakaria dan Elizabeth itu mereka hidupnya sudah benar, ya. Hidupnya saleh, enggak bercacat, tidak bercacat. Hidupnya aktif melayani sebagai imam. Ya, jadi Zakaria seorang imam, saudara. Dan Elizabeth keturunan Imam Harun. Dua-duanya apa, saudara? Hidup melayani sebagai imam. Tapi apa? Tetap mandul. Ya, kasihan ya. Tapi Tuhan izinkan, saudara, karena waktu di tengah kemandulan itulah anugerah Tuhan dinyatakan, saudara. Betul nggak? Kalau ada kemandulan, semua baik-baik, ya orang nggak merasa anugerah Tuhan. Di waktu kita sekarang ini mungkin mengalami kemandulan, tetap percaya bahwa anugerah Tuhan masih bekerja. Asal kita percaya, ya tunggu waktunya Tuhan. Jangan give up, tetap berdoa, percaya. Jadi aplikasinya apa, saudara? Aplikasinya ada sekian banyak orang Kristen ya, rajin ibadah, aktif pelayanan, tahu firman, ya, tapi apa? Tidak nampak buah rohnya nggak ada. Ya. Lalu apa? Tidak nampak perubahan karakter, perubahan perilaku, ya, nggak nampak, saudara. Kecil, nampaknya kecil gitu loh, nggak bersinar gitu, saudara. Ya. Lalu tidak berani bersaksi. Ini ciri-ciri orang yang apa, saudara? Mandul. Ya, ciri-ciri orang yang mandul. Jadi kelihatannya hidup, tapi kenyataan tidak menghasilkan. Seperti pohon besar, ya daunnya lebat, tapi tidak berbuah, nggak ada buahnya. Tuhan bilang apa? Dipotong, ditebang. Jadi kita orang Kristen harus apa? Berbuah. Ya, jangan sibuk ke gereja, aktivitas pelayanan, terus sampai gak ada waktu untuk berdoa, sampai lupa menghasilkan buah, sia-sia, saudara. Ya, di sini ya. Tuhan tidak melihat apa? Kesibukan rohanimu, aktivitimu di gereja atau dimanapun, tapi Tuhan mencari buah rohanimu. Sudah kita berbuah bagi Tuhan. Ya, ini firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita berbuah, berlomba-lomba untuk berbuah. Ya, buah rohani itu apa? Perubahan karakter dari dalam yang mencerminkan Kristus. Itu artinya buah rohani. Ya, fokus kita ke buah roh, buah rohani. Ya. Poin yang kedua, kemandulan terjadi saat apa? Iman melemah. Ya, seperti Zakaria. Coba baca ayat 11, saudara. Bisa bantu saya? Ayat yang ke-11. Lukas 1, ayat 11, saudara. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran. Ya, terus? Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, ya. Waktu malaikat Tuhan datang, itu Gabriel datang, si Zakaria tambah takut. Nah, ini saudara. Karena ya kita mesti menyadari Zakaria itu bertahun-tahun dia berdoa sampai dia tua, lanjut umur, saudara. Nggak ada punya anak, saudara. Istrinya nggak hamil-hamil. Karena memang istrinya lagi mandul, saudara. Jadi saking lamanya waktu malaikat Tuhan datang, dia takut tambahan. Imannya tambah lemah. Maksud sih Tuhan, istriku bisa bisa mengandung, kita sudah tua loh, sudah lanjut umur. Jadi dia memandang bahwa kondisinya, dia tidak percaya apa yang malaikat Tuhan katakan. Malah melihat kondisi mereka berdua, saya sudah umur, sudah lanjut umur, tidak mungkin punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, jangan sekali-sekali lihat keadaan kita. Ya benar, keadaan kita lagi terpuruk, kita lagi susah, secara ekonomi lagi turun. Benar, tapi percayalah, waktu kita berdoa, minta Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Tapi kita mesti harus apa? Tekun, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Ya, ini pelajaran buat kita, jangan seperti Zakaria yang waktu mau ditolong, dia masih ragu, dia masih takut, imannya lemah. Surya bantu. Iya. Jadi singkatnya apa, saudara? Jadi, tapi ketika melihat realita hidup, membuat imannya turun. Ini ya. Singkatnya apa? Mulut masih berdoa, tetapi namun hati sudah give up, menyerah. Ya, kalau kita berdoa dengan segenap hati, saudara, jangan setengah-setengah, sia-sia, saudara. Berdoa dengan segenap hati, percaya bahwa Tuhan sudah sediakan jawaban buat kita. Itu iman. Jangan berdoa, Tuhan, saya menunggu. Tuhan, saya menunggu. Bukan, saudara. Tuhan, saya percaya Tuhan sudah sediakan jawaban doa saya. Betul nggak, saudara? Lain, saudara. Kalau sudah berdoa seperti itu, jadi kita semangat. Tuhan, saya percaya Engkau sudah sediakan jawaban doa bagiku. Apapun yang kita minta. Amin, saudara? Amin ya. Ini saya dapat tadi pagi, saudara. Wow, luar biasa ya. Iman seperti ini, saudara. Berdoa pasti seperti itu. Bukan minta. Iya, kalau sudah bertahun-tahun pasti orang males. Tapi kalau dia tahu Tuhannya, Tuhan, aku percaya Engkau sudah sediakan berkat bagi aku. Kau akan angkat aku, Tuhan. Wah, itu luar biasa loh. Itu iman yang Tuhan senang melihat orang seperti ini, saudara. Artinya apa? Dia percaya sepenuhnya, sepenuh hatinya dengan Tuhan. Ya apapun, saudara minta apapun, saudara. Percaya Tuhan sediakan. Mungkin ada di antara kita yang butuh apa itu, saudara? Butuh surat di granted. Percaya Tuhan sediakan. Kalau Tuhan suruh saya tinggal di Amerika, Tuhan pasti sudah sediakan. Ya, seperti saya dulu, saudara. Waktu saya masuk Amerika, saya percaya. Waktu saya dapat mimpi itu ya, saya percaya Tuhan sudah sediakan green card buat saya. Tapi waktunya nggak tahu saya kapan bisa percaya. Tapi saya melihat, wow, ajaib. Tuhan itu luar biasa. Saya itu bersuka cita, bergairah. Apapun keadaan saya, Tuhan itu sudah terlalu baik buat saya. Makanya saya selalu bersaksi, memberi semangat ke orang. Saya tidak pernah putus, saudara. Ya, seperti hari ini, saya bersuka cita melihat kalian. Amin. Amin ya, saudara. Jadi, doa, ini saudara, ingat ya, doa disertai dengan iman akan menghasilkan terobosan. Breakthrough, terobosan. Ini saudara, amin kan saudara. Sebaliknya, doa tanpa iman
hanya menjadi rutinitas belaka. Ya, ingat, sekali berdoa dengan iman. Tuhan, aku terima jawaban doa yang terbaik buat aku, Tuhan. Bukan buat diriku, Tuhan, terbaik buat Tuhan ya. Poin yang ketiga, saudara, ya, anugerah Tuhan mengatasi kemandulan. Jadi hanya oleh anugerah Tuhan, ya, kita bisa mengatasi kemandulan rohani kita. Minta anugerah Tuhan, saudara. Ya, ayat 24. Ya, saudara bisa lihat ayat 24. Bisa dibacakan kalau ada yang bisa mendapat. Ayat 24. Lukas 1 ayat 24, saudara. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan. Amin ya. Jadi beberapa lama kemudian Elizabeth mengandung. Wow, kaget semua. Ini mujizat yang paling besar buat mereka berdua, buat Zakaria dan Elizabeth. Ya, jadi karena apa? Aibnya dia sudah dikalahkan. Dia dengan bangga mengandung. Ini saya mengandung sekarang. Dia tidak dihina lagi, saudara. Dia ada harapan. Betul, waktu dia melahirkan, lahir anak laki-laki, yaitu bernama Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis, saudara. Wow, nggak main-main loh. Yohanes Pembaptis ini, dia buka jalan toh bagi Yesus toh. Ini anak luar biasa nih. Ini namanya harapan mesianik ini dari dia ini, saudara. Ya, jadi anugerah mujizat Tuhan terjadi, kemandulan diubah menjadi menghasilkan. Ya, di ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Saudara garis bawah ya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Jadi Elizabeth menyadari, ya, mengakui bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan semata. Bukan usahanya dia. Secara fisik tidak mungkin dia mengandung karena sudah lanjut umur. Tetapi kok bisa ya? Artinya apa? Ini benar-benar anugerah Tuhan. Sampai Elizabeth bilang toh, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, kata Elizabeth. Dan sekarang ia atau Tuhan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Nah, itu saudara. Ya, Tuhan membela di sini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, orang-orang yang percaya sama Dia, yang setia sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Ya, artinya apa, saudara? Ini adalah suatu buah pengakuan yang benar dan jujur dari Elizabeth bahwa ini bukan usaha manusia semata, tapi 100% anugerah Tuhan. Tuhan mengangkat apa, saudara? Elizabeth dari rasa malu, dari bebannya, bahkan memulihkan martabat mereka. Luar biasa ya. Apa yang nggak mungkin, jadi mungkin. Karena anugerah Tuhan. Jadi, saudara mendengar ini, saudara kira-kira ada iman nggak, saudara? Mulai bangkit imannya? Mungkin selama ini, nggak mungkin lah Tuhan jawab. Nggak mungkin lah aku dapat. Tapi mendengar ini, peristiwa Elizabeth dan Zakaria, saudara percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Ya, Tuhan tidak pernah saudara, tinggalkan kita. Ingat saudara, Tuhan itu selalu pegang janjinya. Tuhan tidak pernah ingkari janjinya. Yang sering kali Pak, yang sering kali itu kita, karena kita nggak setia, kita nggak tekun. Maunya kita instan, cepat jawaban doanya. Tapi ingat, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita.
buat hidupmu. Ya. Jadi mulai sekarang saudara ini ada saya kasih periksa diri. Ya, periksa diri. Beberapa area kemandulan rohani. Saya menolong saudara, mungkin sudah bingung apa yang saya mandul ya, secara rohani ya. Saya menolong di sini ada 5 kemandulan dalam doa. Ya, itu apa? Tidak tekun, bahkan mulai malas berdoa. Coba periksa ya, apakah selama ini saya malas berdoa ya? Merasa doa nggak penting. Tuhan tahulah, Tuhan tahulah. Banyak orang gitu ya. Alasan Tuhan mengerti, dia nggak mau berdoa. Padahal doa itu, saudara, membangun hubungan sama Tuhan. Banyak orang anggap enteng berdoa. Doa begitu aja kok. Kan Tuhan Maha tahu. Bukan, Tuhan tuh rindu setiap anak-anaknya itu berdoa, panggil dia Bapa, Tuhan Yesus. Dia senang, saudara. Seperti kita sama orang tua kita, betul nggak? Kalau saudara punya anak manggil kita, Papa, senang nggak, saudara? Senang ya, kayak Jimmy manggil Mama, Mama, pasti mamanya senang. Betul nggak, saudara? Kayak yang lain manggil orang tua kita, mereka senang, saudara. Artinya apa? Anakku ini baik ya, ingat aku ya. Nah, kalau kita nggak pernah panggil Papa, jangan-jangan dia lupa loh. Nelongso nggak? Sebenarnya itu nelongso ya. Punya anak nggak pernah panggil kita Papa. Gimana? Sedih nggak, saudara? Sedih loh. Makanya sering-seringlah kita panggil dia. Setiap pagi, setiap malam, setiap saat. Panggillah Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Senang, saudara. Itu namanya ada hubungan intim. Itu doa. Yang kedua, kemandulan dalam iman. Mulai apa? Mudah ragu akan janji Tuhan. Janji Tuhan sudah banyak di firman Tuhan, di Alkitab. Tapi kita sering baca, sering dengar firman, tapi kita belum mengalami. Tuhan, saya belum mengalami. Jadi ragu. Jangan, saudara. Iman tetap berjalan terus. Itu kuncinya, saudara. Kalau saudara mau menerima jawaban doa, harus dengan beriman. Nggak ada cara lain. Ya, jangan cari instan, cari orang lain, cari orang kaya, orang hebat. Jangan, saudara. Saya pun dulu, saya kepingin ya namanya bekerja, saya kepingin punya usaha yang enak ya. Pingin, saudara, punya usaha yang duduk di kantor, ya, terus uang masuk terus. Pingin. Saya coba dengan cara saya, ternyata itu bukan cara Tuhan. Saya banyak mengalami kerugian, ya toh, akhirnya saya juga kayak orang tuh, ya wis lah ini pengalaman buat saya. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya masih loh, saudara, kadang kepingin saya bekerja sekarang ini, bekerja ya cukup berat, ya bangun pagi, pulang malam. Tapi ya udahlah Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan masih berkati saya hari ini ya, mengucap syukur. Saya bisa melayani, saya bisa bekerja, ya toh. Ini udah cukup buat saya. Saya nggak mau cari mikir-mikir yang ruwet-ruwet, saudara. Kadang otak ini muter terus ya. Tapi lupa. Tuhan itu sudah sediakan loh berkat buat kita. Masa kita nggak mengucap syukur ya. Jadi iman makin bertumbuh, saudara. Jangan makin turun, harus bertumbuh. Jangan seperti Zakaria, turun dia, melemah, akhirnya mandu, tetap mandu. Ya. Yang ketiga, kemanduan dalam karakter tanpa perubahan perilaku, tanpa perubahan apa? Perilaku ya, perkataan kita, sikap kita, respon kita nggak berubah. Bahwa Tuhan mau apa? Kita serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Itu yang kita kejar. Ya, keempat, kemanduan dalam bersaksi. Nah, nggak punya beban jiwa. Kasihan ya orang Kristen maunya sendiri. Yang penting aku sudah diselamatkan. Yang lain masa bodoh. Itu pekerjaannya pendeta, itu pekerjaan penginjil. Saya mah udah hidup susah, segini aja.
Nggak mau tahu orang lain. Jangan, saudara. Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita untuk apa, saudara? Punya tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu, saudara. Itu amanat agung. Jadi kita selalu ingat, Tuhan, beri aku hati seperti hatimu, Tuhan. Yang ada kerelaan, ada belas kasihan sama orang lain. Beri aku mata seperti matamu, Tuhan. Ya, yang selalu melihat jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau. Aku mau tarik, Tuhan. Beri aku pikir seperti pikiran Kristus. Ya, dipikirnya pikiran Kristus, bukan pikirannya mau untung terus, saudara. Kamu berkorban. Ya, coba periksa diri di area-area ini, saudara. Yang terakhir, kemanduan dalam kasih. Ya, kasih kita mulai dingin. Kasih kepada Tuhan dingin, kasih kepada sesama mulai dingin. Ya, waktu saya siapkan ini pun, saudara, saya bersyukur ya, Tuhan ingatkan ya di area-area ini. Bila Tuhan, saya rindu kelima area ini, Tuhan, saya mau lakukan, Tuhan. Saya mau kerjakan, Tuhan. Saya tidak mau tinggal diam. Saya harus, kalau saya menyenangkan Tuhan, caranya gimana, saudara? Ini berbuah seperti ini, saudara. Tekun dalam doa, ya, iman yang bertambah terus, ada perubahan karakter, ada kita bisa berani bersaksi, ya, memberitakan nama Yesus, ya. Yang kelima, kasih yang nampak di hidup kita. Waktu kita lewat, waktu kita hadir di situ, mereka semua merasakan kasih kita. Betul nggak, saudara? Saya berasa kok kalau dia punya kasih, saya berasa. Jadi manusia itu hidup, saudara. Mereka pasti ada perasaan. Waktu kita ada kasih, kita hadir, mereka senang, saudara. Kalau kita hadir, mereka nggak suka. Nah, ini hati-hati. Kita harus koreksi. Jangan menyalahkan orang lain. Belajar koreksi diri sendiri. Apakah kehadiran saya ini nama Tuhan dipermuliakan enggak? Nah, itu saudara ya. Periksalah diri kita sore hari ini. Kita percaya seperti Elizabeth, rahim yang tertutup, Tuhan sanggup membukanya, saudara. Ya, kita ada mandul di arah manapun, Tuhan bisa membukakan, saudara. Jangan menyerah, saudara. Jangan give up. Ya, seperti Zakaria, imannya yang melemah, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, Zakaria dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah malam hari ini, sore hari ini, kita mulai periksa diri kita. Ya, mari kita semua tunduk kepala, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami. Sungguh Tuhan, kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena diri kami, tapi karena 100% anugerah dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau lepas dari kemandulan rohani. Bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami Tuhan. Bangunkan kembali Tuhan semangat kami dalam Tuhan. Kami mau rajin Tuhan untuk berdoa. Kami mau mempunyai iman yang kuat, yang kokoh Tuhan. Kami memiliki karakter Kristus. Kami mau Tuhan bersaksi, menyaksikan Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Dan terakhir kami mau mempunyai kasih. Seperti kasih agape, seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau begitu berkorban bagi kami. Berikan kami hati yang rela berkorban. Berikan kami hati yang mau Tuhan untuk mengampuni Tuhan. Mengampuni orang lain. Tolong Tuhan, tolonglah kami Bapak. Kami buka hati kami Tuhan.
Kami buka pikiran kami. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh anugerah-Mu Tuhan. Dalam sore hari ini setiap umat-Mu Tuhan mengalami pertobatan yang baru. Mereka boleh bertobat, mereka boleh sungguh-sungguh kembali menyadari untuk mau lebih lagi mengasihi Engkau, untuk mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar anugerah-Mu mengalir saat ini. Anugerah Tuhan mengalir, menolong setiap kami. Mengubahkan kami dari yang mandul menjadi yang menghasilkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami mau simpan dalam hati kami. Kami mau Tuhan untuk melakukan firman itu siang dan malam. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara ya. Puji Tuhan.